Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilang Mahmud Farezi dari Prodi Manajemen 19A NBM 190404010033. Judul makalah yang saya buat yaitu Etika dan Moral dalam Bermasyarakat. Latar belakang makalah ini yaitu dalam masa kini para remaja sudah banyak kehilangan nilai etika dan moral. Sebenarnya nilai-nilai itu tumbuh dari proses kemasyarakatan dan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, etika dan moral sangat berperan penting dalam menjalankan hubungan yang ada dalam masyarakat. Karena dengan kedua hal tersebut kita bisa hidup damai sama manusia berdasarkan etika kita dan moral kita yang kita miliki. Tapi dalam akhir-akhir ini kedua hal tersebut sudah mulai menghilang. Karena itu saya di sini membuat makalah etika dan moral. Rumusan masalah. Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu 1. Pengertian, pembagian dan peranan dari etika. 2. Pengertian dari moral. 3. Masalah-masalah etika di kehidupan kampus dan bermasyarakat. Tujuan dari penulisan makalah ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengertian, pembagian, dan peranan dari etika. 2. Untuk mengetahui pengertian dari moral. 3. Untuk mengetahui masalah-masalah etika di kehidupan kampus dan bermasyarakat. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruknya atau dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Macam-macam etika. 1. Etika deskriptif. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai suatu yang bernilai. 2. Etika normatif. Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika teotologi. Suatu tindakan baik jika tujuannya baik dan membawa akibat yang baik dan berguna. Etika deontologi. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Jadi etika deontologi yaitu tindakan dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, melainkan berdasarkan tindakan itu baik untuk dirinya sendiri. Etika memiliki peranan atau fungsi diantaranya yaitu 1. Dengan etika seseorang dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. 2. Menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. Etika 3. Etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi. Etika dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Etika bergaul
dengan orang lain, yaitu satu, hormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai cacat. Dua, berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan memata-matai mereka. Tiga, memaafkan kekeliruan mereka dan jangan mencari-cari kesalahannya, dan tahanlah rasa benci terhadap mereka. Etika di jalan, yaitu berjalan dengan sikap wajar dan tawadu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dengan orang lain karena takabur. Dua, memelihara pandangan mata baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tiga, menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Etika makan dan minum, yaitu satu, berupaya untuk mencari makan yang halal. Hendaklah kamu puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada dan jangan sekali-kali mencelanya. Tiga, hendaknya memulai makanan dan minuman dengan membaca doa. Etika berbicara, yaitu satu, hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan. Dua, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Tiga, menghindari perkataan jorok atau keji. Pengertian moral dari segi bahasa berasal dari Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat, dan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Perbedaan antara etika dan moral. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada, kesadaran moral, serta pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam. Bahasa asing disebut conscience, conscientia, gewissen, geweten, dan bahasa Arab disebut dengan qalb, fuad. Dalam kesadaran moral mencakup tiga hal. Satu, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu sesuatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. Tiga, kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Masalah etika kesopanan mahasiswa. Berikut merupakan hal-hal yang menyangkut tentang masalah etika kesopanan mahasiswa di lingkungan kampus, yaitu satu, etika kesopanan dalam hal menyapa. Dua, kesopanan dalam hal berperilaku. Kesimpulan dari makalah tersebut adalah banyak dari kita terbawa arus pergaulan yang kurang baik karena nilai-nilai yang diberikan dalam keluarga kita kurang bisa diterima oleh kita. Keluarga mempunyai tanggung jawab yang vital untuk menghasilkan anak-anak yang beretika santun dan mempunyai keimanan. Ketiganya mempunyai sifat yang mendasar bagi perkembangan anak.
Penyimpangan etika yang terjadi pada anak merupakan suatu gambaran bahwa keluarga gagal menanamkan nilai yang baik pada anak. Namun, tidak selamanya keluarga bisa dijadikan pihak yang bersalah, karena ketika anak bertumbuh dewasa, ia memegang haknya secara utuh dan dapat menentukan sendiri akan menjadi sama dengan lingkungan pergaulan yang kurang baik atau hidup dengan pendirian yang kuat. Untuk berani beda dari lingkungan, pendirian yang kuat ditentukan tingkat keimanan mahasiswa sendiri. Keimanan yang baik pasti akan menjadikan mahasiswa itu terlihat beda dari yang lain. Seorang yang mempunyai keimanan yang baik cenderung menjadi diri sendiri dan tidak gampang terpengaruh. Namun sangat disayangkan pada era ini, sangat sulit bagi mahasiswa menolak ajakan-ajakan yang kurang baik dengan alasan ingin diterima oleh lingkungannya, dan sudah pasti cenderung tergoyahkan dengan pengaruh lingkungan sekitar. Saran, ketika kita sebagai mahasiswa yang belajar etika, sebaiknya mengamalkan apa yang kita pelajari tidak hanya di lingkungan kampus, namun di luar juga harus menjaga perilaku kita. Menjaga perilaku yang dapat kita mulai dari berani menolak segala hal yang tidak baik, melakukan hal-hal positif yang dapat membangun kita menjadi pribadi yang lebih beretika, seperti dengan mengikuti komunitas di tempat ibadah. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Saya banyak berharap para teman-teman dan dosen-dosen yang budiman untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada saya. Semoga makalah ini berguna bagi kita semua, pada khususnya juga para pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.